Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat tahun baru. Tuhan baru. memberkati kita semua. Amin. Kita masuk di tahun yang baru. Hari ini minggu pertama. Kita ada ibadah raya dan disertai dengan perjamuan kudus yang pertama. Amin. Haleluya. Oke. Apa kabar yang di rumah? Sehat semua kah? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Sudah? 1 Petrus 2 ayat 21. Nah, yang berbunyi, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saya ulangi sekali lagi, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu dalam hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Nah, kita sudah masuk di bulan Januari. Hari ini tanggal 3, sudah 3 hari berlalu. Nah, tema kita untuk bulan Januari ini adalah What will Jesus do? What will Jesus do? Ya, jadi kalau kita perhatikan baik-baik di sini, bahwa firman Allah berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa? Kita dipanggil untuk apa? Untuk ikut menderita bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah memberikan teladan buat kita. Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang baik. Nah, kalau kita perhatikan di ayat-ayat sebelumnya, 2 ayat sebelumnya, di situ mulai dari ayat 19 dikatakan begini, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Nah, ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Nah, perhatikan baik-baik di situ. Dia bilang apa? Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Nah, itu yang seharusnya kita terima, ya. Itu yang seharusnya kita terima. Tetapi di sini, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Nah, Tuhan bilang itu kasih karunia. Ikut menderita bersama dengan Tuhan itu adalah satu kasih karunia yang luar biasa. Mengikut jejak Tuhan itu adalah satu karunia. Mengikut teladan Tuhan itu adalah satu karunia. Itu berkat tersendiri. Amin. Kita dipanggil bukan untuk membalas jahat dengan jahat. Kita dipanggil untuk membalas jahat dengan kebaikan. Supaya apa? Kita menumpukan apa? Bara api di atas kepala mereka. Nah, bayangkan kalau kita menumpuk bara api di atas kepala kita, bisa tidur nggak kira-kira? Nggak bisa tidur. Bisa nikmati hidup nggak? Nggak bisa. Karena ada sesuatu, bara api ada di atas kepala kita, panas terus. Panas terus dan panas terus. Nah, coba perhatikan di ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Coba perhatikan di dalam 1 Petrus 3 ayat 9 itu berkata demikian. 1 Petrus 3 ayat 9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati,
Karena untuk itulah kamu dipanggil supaya yaitu untuk apa? Memperoleh berkat. Kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Ada yang tidak mau berkat? Ada yang tidak mau berkat? Semua pasti mau berkat. Kalau bilang berkat pasti langsung telinga berdiri semua. Ya, wah, ini berkat besar. Dan itu sukacita mulai sumringah, mulai kelihatan dari wajahnya. Gak ada yang bisa sembunyi kalau mau terima berkat. Tapi kalau mau menderita, dia pikir-pikir dulu. Ya, nanti saja. Itu buat orang lain, bukan buat saya. Tetapi firman Allah berkata, kita harus masuk. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang terjadi dengan hidup kita? Kita disukai, kita tidak disukai. Kita tidak disukai oleh teman-teman kita. Teman-teman kita mulai menjauh dari kita. Nah, menderita enggak? Menderita. Ya, dalam rumah kita mulai dikucilkan. Dalam keluarga kita mulai dikucilkan. Karena apa? Kita mulai mengikuti Yesus. Ya, kita mulai ada bersama dengan Tuhan. Kenapa? Iblis cemburu. Iblis tidak suka. Padahal firman Allah berkata, ketika satu orang datang dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu orang bertobat, seluruh sorga bersuka cita. Nah, iblis tidak suka itu terjadi. Nah, Tuhan mau supaya kita ambil satu keputusan tegas. Mau orang yang sungguh-sungguh mengikut Yesus, hidupnya tidak enak. Siapa bilang hidupnya enak? Dia harus mematikan keinginan dagingnya. Dia harus mematikan seluruh kedagingannya. Supaya dia layak ikut Tuhan. Amin. Nah, di sini dikatakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 29 di situ, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Nah, Tuhan memanggil kita untuk memberkati orang yang menganiaya kita, orang yang maki kita, orang yang tidak suka sama kita. Mari kita berkati mereka. Ya, berkati mereka. Bukan kita membenci mereka, bukan kita tidak suka kepada mereka dan kita mulai menjauh dari mereka. Tidak usah menjauh dari mereka. Tetapi firman Allah berkata bahwa apa? Memberkati mereka. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Tuhan ajarkan. Teladan Tuhan Yesus mau supaya apa? Kita memberkati mereka. Supaya apa? Supaya kita dipermuliakan nama Tuhan. Nah, ini ada berkat besar supaya untuk apa? Memperoleh berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, Tuhan menyediakan satu berkat yang besar, berkat yang spesial buat kita. Kita mau terima berkat, tetapi tidak mau ikut ambil bagian untuk sampai berkat itu datang. Nah, ini banyak yang terjadi di sekeliling kita, ya. Banyak yang terjadi di sekeliling kita. Mau menikmati berkatnya, tapi tidak mau mengalami prosesnya. Ya, untuk mendapat berkat besar itu ada proses. Ya, prosesnya tidak enak. Bukan prosesnya enak, prosesnya tidak enak. Tapi apa? Mau nggak kita masuk dalam proses itu? Nggak mau. Ya kalau nggak mau kita tidak menerima berkat besar. Karena di sini dia berkata bahwa apa? Kalau kita mau memperoleh berkat di sini. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Nah, berkat yang mana? Banyak berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Ya,
segala sesuatu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Ya, berkat yang mendatangkan kebaikan buat kita, bukan untuk merusak kita. Saya kemarin coba baca, banyak ada beberapa orang terima lotre yang gede, dapat lotre, tapi habis itu apa? Hidupnya amburadul, hidupnya mabuk-mabukan, hidupnya dengan pesta pora, dan ponaannya ada yang mati karena narkoba. Karena punya banyak duit, nggak tahu mau bikin apa duitnya, akhirnya bunuh diri dengan cara demikian. Dan diberitakan bahwa orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang bukannya berhasil dalam hidup, tetapi orang yang merana dalam hidupnya. Padahal kalau mau dibilang hidupnya sebelum-sebelumnya hidupnya bahagia, tetapi begitu dapat lotre dia merasa lebih bahagia dan menghancurkan hidupnya. Nah, ini yang terjadi, tidak boleh terjadi dengan hidup kekristenan kita. Kalau kita memperoleh berkat dari Tuhan, mari kita menggunakan berkat itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bukan kita foya-foya, bukan kita begini dan begitu. Banyak hal yang bisa kita kerjakan dengan berkat itu. Nah, Tuhan mempercayakan itu buat kita. Banyak pekerjaan Tuhan yang harus diperhatikan. Ya, banyak ladang-ladang misi yang mesti kita perhatikan. Nah, banyak hal yang mesti kita kerjakan. Tapi bagaimana? Itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Tidak lari jauh-jauh, kembali pada kondisi kita. Bagaimana kita dengan Tuhan? Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kalau kita menjadi anak Tuhan, kita tidak akan melakukan hal yang demikian. Ya, kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Amin. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Tuhan memberkati kita, itu akan jadi berkat besar buat sekeliling kita, buat orang-orang di sekeliling kita. Bukan hanya kita yang menikmati, tetapi ada banyak orang di sekeliling kita menikmati juga. Amin. Nah, itu kita memperoleh berkat, dan bukan berkat itu buat pribadi kita sendiri, tetapi berkat itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kalau ini semua kita kerjakan, pasti semua orang di Indonesia tidak ada orang miskin. Amin. Tidak ada orang yang tidur di kolong jembatan lagi. Ya, kenapa? Punya hati yang luar biasa. Karena tahu bahwa kita diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan harus kita apakan dananya. Harus apakan berkat itu. Nah, kita tahu bagaimana Tuhan menuntun kita untuk menikmati segala yang terbaik. Amin. Haleluya. Nah, kita kembali pada firman Tuhan kita. Di situ dia bilang, janganlah membalas jahat dengan jahat, dengan kejahatan, tetapi atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Tuhan mau supaya kita memberkati orang yang menganiaya kita, orang yang mengata-ngatai kita, orang yang mencaci maki kita. Tuhan bilang kita memberkati orang yang berbuat jahat terhadap kita. Mari kita angkat tangan dan memberkati dia. Ya, bukan angkat tangan dan tonjok dia, bukan, tetapi memberkati dia. Itu balas jahat dengan jahat. Kalau kita angkat tangan dan tonjok, berarti apa? Kita balas jahat dengan jahat. Berarti firman Tuhan tidak digenapi. Tetapi kalau kita angkat tangan memberkati, berarti apa? Firman Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Jadi gak perlu takut. Walaupun banyak intimidasi yang ada di sekeliling kita, tidak perlu kita takut. Tetapi kita percaya, semakin kita percaya dengan Tuhan, semakin kita kuat dengan Tuhan, sehingga kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Ya, kalau Tuhan ada beserta dengan kita, apa yang akan terjadi? Kalau Tuhan ada beserta dengan kita, kita dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa, perkara-perkara yang dahsyat, karena Tuhan ada dengan kita. Amin. Kita tidak melangkah sendiri, kita tidak berjalan sendiri, tetapi Tuhan yang berjalan di depan kita. Dia menghalau setiap musuh-musuh kita, dia berperang bagi kita, dia menghancurkan segala rancangan-rancangan jahat
yang ditujukan bagi kita. Tuhan meluputkan kita. Amin. Ya, banyak orang kita tidak tahu tapi mereka punya rancangan yang jahat terhadap kita. Baik itu rancangan dalam bisnis, rancangan dalam rumah tangga, rancangan dalam apa saja. Nah, ini tidak boleh terjadi. Ya, nah Tuhan mau supaya apa? Kita melihat ke depan, kita memandang sama Tuhan, kita mengikuti teladan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan lihat banyak perkara-perkara ajaib pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Ada Tuhan yang membela kita. Kita adalah biji mata Tuhan. Kita bilang kita biji mata Tuhan, tetapi kita tidak melakukan firman Tuhan, bagaimana? Ya, itu kalau Papa bilang, orang Papua bilang omong kosong. Nah itu yang terjadi. Tetapi mari hari-hari ini kita melihat kebenaran firman Tuhan. Kita tahu kita mau mengikuti jejaknya. Kita mau melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan perkara besar ada yang Tuhan sediakan buat kita. Ya, kita dipanggil untuk apa? Untuk memperoleh berkat, tapi tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita dipanggil untuk memberkati satu dengan yang lain. Amin. Haleluya. Nah, itu yang itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dikatakan bahwa sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Jadi Yesus telah menderita untuk kita. Dia naik di atas kayu salib itu untuk menebus segala dosa kita, untuk menebus segala kejahatan kita. Ya, untuk menebus kita. Darahnya tercurah buat kita. Ya, dia mati buat kita. Untuk apa? Supaya kita hidup. Supaya kita hidup dan menikmati segala yang terbaik. Itu yang Tuhan mau untuk yang dia kerjakan buat kita. Ya, itu yang Tuhan kerjakan buat kita untuk apa? Supaya kita menikmatinya. Dan di situ dia katakan, untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Tuhan telah memberikan teladan buat kita. Tuhan telah memberikan contoh buat kita. Nah, sehingga kita melakukan contoh itu, mengerjakan, ya, dalam segala perkara. Nah, perhatikan baik-baik supaya kamu mengikuti apa? Jejaknya. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti jejak langkah Tuhan. Apa yang Tuhan buat, mari kita tiru, mari kita ikuti. Ya, apa yang Tuhan kerjakan, mari kita ikuti. Kita baca, kita tahu firman, dan kita lakukan. Nah, firman Allah berkata, kita tahu firman dan kita kerjakan firman, itu adalah orang yang apa? Berbahagia. Ya, orang yang berbahagia adalah tahu firman dan mengerjakan firman, bukan tahu firman dan melupakan. Tahu firman dan mengerjakan firman. Nah, itu adalah orang yang berbahagia. Nah, Tuhan mau kita menikmati kebahagiaan itu. Amin. Ya, Tuhan mau kita menikmati sukacita itu. Tuhan mau kita menikmati damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Ya, bukan kita mengalami tekanan semua itu kan yang dibuat siapa? Kita yang lakukan, yang buat. Nah, Tuhan mau kita lakukan apa yang Tuhan lakukan. Itu yang harus kita kerjakan. Lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kenapa? Dia sudah memberikan contoh, dia sudah memberikan teladan, dan kita harus mengikuti jejak Tuhan. Ya kan? Dia menderita. Itu contoh dia menderita. Ketika dia dicaci maki, dia balas? Enggak. Ketika dia bilang ini dan itu, dia balas? Hal yang jahat dituduhkan kepadanya, dia balas? Tidak. Ketika dia ditampar, dia dipukul, dia dicambuk, dia membalas? Tidak. Dia hanya menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Nah,
itu yang terjadi. Dia hanya bilang, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah mereka. Nah, Tuhan masih lepaskan berkat buat kita. Minta Bapaknya untuk mengampuni kita. Nah, itu yang terjadi. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita mengikuti jejaknya. Tuhan mau apa yang Yesus lakukan, apa yang Tuhan lakukan itu yang harus kita kerjakan. Simpel nggak? Sederhana nggak? Sangat-sangat sederhana. Tapi itu yang harus kita kerjakan. Bukan kita kerjakan yang lain. Bertentangan dengan itu. Tidak, tetapi itu yang harus kita kerjakan. Oleh sebab itu tidak perlu kita bingung, kita pusing, kita ragu, kita begini, kita begitu. Tidak perlu kita bikin pusing diri. Ya, Tuhan bilang A, kita kerjakan A. Tuhan bilang B, kita buat B. Tuhan bilang kita ikut teladannya, ya udah kita ikut aja. Tuhan bilang jangan membunuh, firman Allah bilang jangan membunuh, ya udah jangan membunuh. Dengan berbagai macam cara pun jangan. Tetapi kita kembali kepada firman Tuhan dan kita lihat baik-baik apa yang menjadi teladan. Kita gali lagi selama Tuhan Yesus ada di muka bumi ini. Apa yang dia kerjakan? Ya, apa yang Tuhan Yesus kerjakan? Nah, itu yang harus kita kerjakan. Tuhan mau kita mengikuti teladannya. Ya, ketika saya mulai bertobat, awal-awal bertobat, nah itu papa saya itu kebakaran jenggot itu. Apalagi ketika tahu saya dibaptis, setiap kali dia datang pasti dia marah sama saya. Cari berantem sama saya. Saya pergi, saya ke pasar belanja, begitu dia udah balik kembali ke Atambua, ya sudah, saya pulang ke rumah. Nah, begitu terus berkali-kali, begitu lama, bertahun-tahun, sampai suatu waktu dia sakit dan dia minta saya pulang untuk berdoa. Ketika kita datang dan berdoa sama dia pulih, dia sembuh, dan di situ dia buka hati dan terima Yesus. Ya, sungguh-sungguh. Nah, papa saya bertobat, seluruh isi rumah bertobat. Bisa bayangkan, satu isi rumah bertobat, menggenapi firman-Nya. Firman Allah berkata, ketika satu orang bertobat dalam keluarga, seisi rumah dipulihkan. Berarti apa? Penggenapan firman itu digenapi dalam keluarga kita. Dan itu luar biasa. Nah, Tuhan mau supaya kita mengerjakan itu. Banyak tekanan yang terjadi di dalam perjalanan ketika mengikuti Yesus. Bukan enak-enak saja, bukan gampang-gampang saja. Iya, kita ikut Tuhan, ikut rame-rame. Enggak begitu. Ada harga yang harus dibayar. Mahal sekali. Ya, mengalami tekanan yang begitu hebat. Tapi tetap kita mau lari kembali kepada kondisi semula. Tidak. Kita harus ambil satu keputusan. Nah, itu yang membuat apa? Kita tetap bertahan, dan Tuhan akan mengakui kita bahwa inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Karena Tuhan bilang begitu. Nah, iblis gak suka. Kita sudah berpindah dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Ya kan? Kita sudah berpindah dari kehidupan yang jahat kepada satu kehidupan yang berubah. Kehidupan yang baik bersama dengan Tuhan. Iblis gak suka. Karena apa? Kita menghilang dari bilangannya. Kita keluar dari bilangan. Nah, ini dia akan mencari cara, berbagai macam cara untuk membuat kita kembali pada kondisi semula. Nah, ini kembali keputusan ada di tangan kita, dan bagaimana kita harus mengambil keputusan yang tegas untuk hidup kita. Nah, di sini kembali pada pribadi kita, bukan kembali pada laptop, tapi kembali pada pribadi kita. Ya,
kembali pada pribadi kita. Ketika pribadi kita tetap kuat dengan Tuhan, tetap teguh dengan Tuhan, kita ada dalam hadirat Tuhan, kita ada dalam firman Tuhan, kita tidak akan pernah goyah. Amin. Kita tidak akan pernah goyah. Karena apa? Tuhan Yesus beserta dengan kita. Karena kita mengikuti teladannya, karena kita mengikuti jejaknya. Karena apa? Kita tahu kita mengerjakan itu untuk memperoleh apa? Berkat. Kita mengerjakan semuanya itu untuk memperoleh berkat besar, ya, kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Untuk apa kita bersusah payah kejar hal-hal yang begini? Ya, kita mau ikut Tuhan untuk apa kalau bukan untuk satu kehidupan yang kekal? Satu kehidupan yang kekal. Amin. Dan itu luar biasa. Ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan berjanji Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, Dia tidak akan membiarkan kita, tapi Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia berjalan di depan kita, Dia menghalau setiap musuh-musuh kita, Dia menghancurkan setiap lawan-lawan kita, Dia membuka jalan ketika jalan itu kita melihat tertutup. Ketika kita datang sama Tuhan, dan Tuhan yang buka jalan itu buat kita. Nah, kalau Tuhan yang buka jalan buat kita, berarti apa? Hidup kita pasti luar biasa enak. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, ya. Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Kita melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan, karena Tuhan ada di pihak kita. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan hebat kita, bukan dengan kuat dan gagah kita, tetapi oleh kuat kuasa Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau supaya kita mengerjakannya hari demi hari, ya, hari lepas hari, terus kita mengerjakannya. Nah, kita akan menikmati yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan kita pergi ke mall, kita beli, kok kasih saya kebahagiaan 1 kilo. Nggak ada di sana jual. Kalau ada jual pun kita nggak dapat apa-apa. Ya, mau bilang ramah-ramah pun kita nggak dapat. Karena apa? Semua orang yang punya duit pasti udah duluan ke sana. Stoknya pasti nggak ada. Nah, ini yang terjadi. Karena apa? Semua orang pasti berebutan mau cari sukacita. Hidup ini hari-hari ini membuat banyak orang stres. Apalagi dalam kondisi-kondisi COVID ini, ya, banyak pekerjaan yang dulunya ada punya pekerjaan bagus, sekarang kita harus dirumahkan, ya, kita harus di PHK. Nah, ini yang terjadi dengan kehidupan kita. Kehidupan yang dulunya enak, kita bisa pegang duit banyak, akhirnya hari-hari ini kita nggak bisa pegang duit. Kita mesti mengirit-irit, ya, supaya bisa bertahan hidup. Ini yang terjadi. Bukan kita bisa menghambur-hamburkan. Kenapa? Setiap produk kita gak laku dijual. Siapa mau beli? Ya, yang sekarang mereka cari kebutuhan hidup, makan, minum, dan segalanya yang bisa bertahan. Paling laris. Nah, banyak orang mulai beralih usaha, ya, beralih usaha dari yang ini ke mempersiapkan diri untuk apa? Usaha-usaha yang simpel dan menghasilkan, ya, membuat makanan, jualannya juga lewat online. Kalau dulu dia bikin warung, dia bikin resto, sekarang sudah dia online. Nah, luar biasa sekarang. Tuhan mengarahkan ini semua. Ya kan, Tuhan buka jalan buat kita. Nah, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, kita lihat bahwa Tuhan mau supaya, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Tuhan mau supaya apa? Kita mengikuti jejak. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, bersama dengan Tuhan, ada bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita mengikuti teladan Tuhan.
Nah, ketika kita mengikuti teladan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang bahagia, senang hatinya kalau untuk melakukan firman Tuhan itu. Walaupun kita dalam kondisi ditekan dan segala macam, kita merasa kita sendiri, tetap jangan merasa sendiri. Ya, ikut Tuhan, jangan pernah merasa sendiri. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Amin. Ada Tuhan yang beserta dengan kita. Banyak orang mulai merasa sendiri ketika di rumah hari-hari ini. Nah, jangan merasa sendiri, karena Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan ada beserta dengan kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita, dan Dia mendukung kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, pagi hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita mengikuti jejaknya. Nah, Tuhan Yesus telah memberikan teladan buat kita. Nah, dikatakan bahwa sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa? Untuk memperoleh berkat. Berkat yang bagaimana? Berkat yang sangat besar. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita. Damai sejahtera dan sukacita itu tidak bisa kita dibeli. Ya, kita boleh pergi mencari kemanapun. Orang bilang kalau kita pergi liburan ke Eropa, kita mendapatkan damai sejahtera. Banyak orang pergi ke Eropa hari-hari ini takut, apalagi ke Inggris, sangat-sangat takut, dan sudah tutup penerbangannya ke sana. Nah, bahkan yang datang dari sana pun sudah tidak boleh masuk Indonesia. Warga negara asing tidak boleh masuk Indonesia. Kalaupun kemarin saya lihat ada yang masuk, dan dia harus dikarantina selama 5 hari. Warga negara asing tidak boleh masuk ke Indonesia, membawa segala macam wabah dari sana. Nah, itu harus dikarantina dan dicek selama 5 hari itu. Habis itu baru dilepas. Ya, dilepas untuk dia boleh kemana dia mau pergi. Ya, nah itu yang terjadi. Kalau kita lihat hari-hari ini, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bingung, kita tidak perlu ragu. Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Tuhan mau kita apa? Di situ dikatakan ikut menderita bersama dengan Tuhan, dan juga apa? Dan telah meninggalkan teladan bagimu, dan supaya kamu mengikuti jejaknya. Untuk apa? Untuk kita memperoleh berkat yang besar dari Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung, tidak perlu ragu, tapi percaya sama Tuhan. Kalau memang ada tekanan-tekanan dalam hidup kita, jangan melihat itu sebagai tekanan, tapi melihat itu sebagai pembentukan Tuhan dalam hidup kita. Nah, sehingga apa? Kita semakin dikuatkan, kita semakin teguh menghadapi segala situasi yang sukar sulit hari-hari ini. Nah, tapi kita jangan lihat sukar sulitnya, tapi kita lihat sukacita Tuhan ada di dalam hati kita. Amin. Nah, ada sukacita di dalam hati kita. Haleluya, haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Haleluya. Bapak, terima kasih. Hamba telah selesai berbicara. Mari Tuhan, Engkau terus berbicara dalam hatinya. Engkau terus ada bersama-sama dengan kami. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami. Mari Bapak Ibu yang di rumah ambil waktu beberapa saat. Kita di awal tahun yang baru ini. Nah, karena masih banyak hari-hari di depan yang harus kita lalui. Nah, oleh sebab itu, mari kita mengandalkan Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan diri kita. Jangan mengandalkan apapun juga harta kekayaan kita. Jangan mengandalkan orang lain, tetapi kita mau mengandalkan diri kita. Firman Tuhan berkata, ketika kita mulai mengandalkan diri kita, kita mulai mengandalkan diri, mengandalkan orang lain dan menjauhkan diri daripada Tuhan, itu adalah kutuk buat kita. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya apa? Kita ada bersama-sama dengan Tuhan hari-hari ini, dan sukacita Tuhan tinggal dalam hati kita. Sukacita Tuhan memimpin kita dalam setiap langkah
hidup kita. Kemanapun kita melangkah pergi, dimanapun kita berada, kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang di rumah ambil waktu beberapa saat, kita berdoa dengan Tuhan di awal tahun yang baru ini. Kita serahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan, dan kita tahu satu perkara, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia yang akan menuntun kita sepanjang 2021 ini. Kemanapun kita melangkah pergi, dimanapun kita berada, Tuhan akan memimpin setiap langkah hidup kita. Karena apa? Kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Bapak terima kasih Engkau melihat setiap kami yang ambil waktu beberapa saat dengan Engkau mendengarkan seruan hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau jamah, Engkau lawat, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Engkau tahu setiap kebutuhan kami masing-masing Tuhan. Engkau jangkau mereka, kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami semua yang ada dalam program ini pun Bapa, lawat kami Tuhan, yang hari-hari ini kami mengalami tekanan-tekanan yang berat. Mari Tuhan angkat itu semua daripada kami. Engkau gantikan dengan damai sejahtera. Engkau gantikan dengan sukacita Allah yang melimpah-limpahkan atas kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan, haleluya, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu, tapi kami ada bersama-sama dengan Engkau. Kalau ada yang masih merasa sendirian hari-hari ini, mari bereskan hidup kita dengan Tuhan. Serahkan seluruh hidup kita dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia mendukung kita. Dia menopang kita. Ketika kita jatuh, Dia mengangkat kita, sehingga kita tegak berdiri bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Roh Allah pimpin kami. Roh Allah tuntun kami di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Waktu-waktu yang ada di depan ini masih rahasia, tapi kami percaya kami melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari kita ulangi dari awal. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak
Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pimpin kami ada dalam ibadah ini dari awal hingga pada saat ini. Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu, dan juga Engkau telah pulihkan kami semua Tuhan. Firman-Mu tetap tinggal dalam hati kami dan merestorasi hidup kami Tuhan, sehingga kami benar-benar mengikuti jejak-Mu Tuhan, mengikuti teladan-Mu. Kemanapun Engkau pergi, kami pergi, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan ambil alih Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Ada roti dan anggur ini Bapa, mari izinkan Tuhan urapi hamba Tuhan dengan urapan baru Tuhan, dengan kuasa, wibawa dan otoritas-Mu. Dan izinkan kami menumpangkan tangan atas roti dan anggur ini di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak yaitu Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus Tuhan. Haleluya, telah dikuduskan dan telah ditahirkan dengan kuasa darah Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu semua yang di rumah, kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat roti itu dengan tangan kanan kita. Ya, angkat roti itu dengan tangan kanan kita dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin, saudara. Amin. Ambillah, makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh kekasih kita, yaitu Yesus Kristus, telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk kebaikan kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa-Mu mengalir dalam kami Tuhan. Kuasa-Mu merestorasi kami Tuhan. Membuat kami kuat Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Glory bagimu Bapa. Kau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Mari Bapak Ibu yang di rumah, angkat cawan itu.
Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin, saudara. Amin. Ambillah, minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita, bahkan untuk segala kebaikan kita. Amin, saudara. Amin. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagimu. Kau Allah yang ajaib. Kau Allah yang dahsyat. Kau Allah yang luar biasa. Kami ada dalam persekutuan dengan tubuh dan darah. Kami merasa dipulihkan. Kami merasa kuat di dalam Engkau. Di dalam kekuatan kuasa. Haleluya. Glory bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Bapa, terima kasih, kami bersyukur, beribu-ribu ucapan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu. Engkau layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan, dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih kami telah dipulihkan, kami telah dikuatkan, kami telah diteguhkan. Kami masuk dalam tahun yang baru ini Tuhan. Kami boleh melangkah di 2021 ini dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah, karena Engkau ada bersama-sama dengan kami dan kami mengikuti jejak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami melakukannya untuk kami memperoleh berkat yang besar daripada Bapa sendiri. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Mari kita siapkan persembahan, perpuluhan. Ada persembahan akhir tahun. Haleluya. Haleluya. Persembahan istimewa. Mari Bapak Ibu persiapkan semua di rumah, dan kita mau angkat setiap persembahan ini. Haleluya. Mari kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Inilah setiap persembahan kami, perpuluhan dan setiap persembahan-persembahan yang lain. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari yang Bapa berkati kembali dengan luar biasa.
30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar di dalam nama Yesus. Dan kami mengembalikan apa yang menjadi milik pusaka-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dalam pekerjaan kami, berkati kami semua dalam usaha kami, berkati kami semua dalam bisnis yang kami jalankan hari-hari ini, dalam setiap pelayanan yang kami kerjakan hari-hari ini. Bapak berkati dengan luar biasa, dengan ajaib dan dahsyatnya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang berulang tahun Ibu Linda. Oh Lia, tanggal 8. Oh Lia tanggal 8. Sama Keren tanggal Keren Nadia. Mr. Markus. Oh, anaknya Mr. Markus. Bapak Markus dan Ibu Narti. Tanggal 9. Oke. Oh, Ibu Linda belum. Masih jauh. Oke, kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa sekalian kita mau mengakhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami berdoa pada hari ini Tuhan, pada saat ini ada Lia dan juga Karen Tuhan yang pada tanggal 8 dan tanggal 9 Januari ini berulang tahun. Kami serahkan dalam tangan-Mu, berkati kedua saudara kami ini Tuhan, anak kami Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau telah menambahkan umur setahun bagi mereka. Mari Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, bawa mereka menghadapi segala situasi-situasi yang ada di depan Tuhan. Engkau meluputkan mereka, Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam apa saja mereka kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga taruh bangsa dan negara ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau ambil alih bangsa ini, Engkau pimpin bangsa ini dan masuk dalam 2021 ini menjadi bangsa yang luar biasa, bangsa yang berhasil Tuhan menangani wabah ini Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, dan juga Engkau memberkati bangsa kami Tuhan, di dalam nama Yesus menjadi bangsa yang luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Dan juga mari Tuhan Engkau memberkati kami semua Tuhan, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap bisnis yang kami kerjakan hari-hari ini. Mari Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar di dalam nama Yesus Tuhan. Dan Engkau pelihara kami seperti biji mata-Mu. Apapun yang kami jalankan Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan, Engkau memberkati dengan ajaib Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu buat yang hari-hari ini sakit atau mengalami kelemahan tubuh. Mari Tuhan lawat mereka di rumah. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan atas mereka. Engkau pulihkan dan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Engkau bangkitkan iman dalam mereka. Engkau bangkitkan, memberikan kekuatan baru, memberikan semangat baru, membakar hati mereka dan membuat roh mereka terus menyala-nyala dalam Engkau. Di dalam kekuatan kuasa-Mu yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan itu semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada dan memberkati kami. Sebab untuk itulah kami ada untuk memperoleh berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami tidak mencuri sedikit pun daripada kemuliaan-Mu, tapi kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Dan saat ini kami mau angkat kedua tangan kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, dan kami mau terima berkat Tuhan.
Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau di dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya. Selamat hari Minggu.